Artinya mereka punya kemampuan yang sama gitu, Pak ya? Oh enggak, yang paling gede yang merah sih. Yang paling gede yang merah, yang lain parah semua yang lain. Kalau mau jujur, merah akan dapat banyak gitu. Minta maaf pakai kode. Kita nggak bisa iklan di sini, Pak. Iya, Pak, ngerti. Biasa santai. Pak Ono dulu sebagai pakar teknologi informasi nih, Pak Ono. Ya. Adakah Anda melihat akan ada potensi penyaluran kuota internet ini nantinya menjadi tidak tepat sasaran jika melihat kondisi infrastruktur teknologi kita saat ini yang belum merata? Bagaimana nih tanggapan Pak Ono? Oke, baik. Ini mudah-mudahan share screen saya udah keluar, kelihatan di layar. Ya. Ini adalah handphone saya. Teman-teman bisa download aplikasi namanya OpenSignal, ini OpenSignal. Oke, bisa di-download. Sekarang saya akan jalankan OpenSignalnya. Ini kondisi, kita bisa lihat langsung sinyal. Ini free, gratis. Dan kita bisa lihat langsung kondisi sinyal. Di seluruh dunia sebetulnya. Saya akan zoom out dulu. Ini kondisi sinyal realnya seperti ini sebetulnya. Di utara Jawa, oke lah, hijau semua. Tapi kalau udah mulai ke selatan, mulai kacau ceritanya. Ini kita bisa lihat kondisi sinyal realnya seperti ini. Jadi sebetulnya banyak sinyal, yang ada sinyal banyak sih. Kalau kita ke Sumatera, udah mulai kelihatan agak parah sedikit. Yang lebih parah lagi bukan Sumatera sih, Kalimantan parah. Oke. Ini kondisi real Republik Indonesia, jangan khawatir. Ini kita ke Sulawesi mulai parah, yang parah banget ya udah Maluku, Papua parah banget. Jadi kalau mau jujur sebetulnya kalau kita mengandalkan operator seperti tadi Pak Henry bilang, sebenarnya banyak banget yang ada sinyal sih sebenarnya. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur terus terang, ini saya udah pernah presentasi sih sebenarnya ke Menko PMK nih sebenarnya. Ini kan soal kuota internet ini kan ada tentu pemain utamanya adalah operator seluler tentu. Ya. Kalau dari pengamatan Pak Ono sendiri nih, bagaimana nih masing-masing operator seluler? Apakah cukup memadai untuk menampung dana untuk kuota ini? Bagaimana nih Pak? Kalau dari hasil waktu itu sekitar tahun 2016 sebetulnya, ini saya kurangin volumenya, banyak yang protes, suara saya pecah. 2016 saya pernah analisa sih sebenarnya. Jadi sebetulnya sebagian besar desa itu nggak ada sambungan internet. Jadi kalau ngomong mau nerima dana itu sebetulnya nggak bisa cover sih sebenarnya. Yang di kota oke bisa, tapi kalau udah mulai ke desa kacau semua udah urusannya. Gitu. Apalagi kalau targetnya SD. SD itu listriknya nggak ada. Tadi server yang saya kasih lihat itu bisa pakai power bank nyalahnya. Jadi tanpa PLN pun nyala gitu. Jadi bisa ada masalah listrik, ada masalah lagi pulsa. Seru urusannya gitu. Ya, tapi kan persoalannya Pak Ono kan, ya ini ya Pak Ono. Saya kembali lagi ke ini nih Pak Ono nih. Ya. Saya kembali lagi ke masalah operator seluler nih yang akan menangani masalah kuota ini. Anda melihat kemampuan mereka bagaimana nih soal coverage misalnya, upload, download, atensi misalnya seperti itu? Untuk kota besar sampai kabupaten oke, saya nggak terlalu masalah kota besar. Tapi kalau ke desa saya nggak yakin. Sampai desa saya nggak yakin, itu aja sih. Artinya mereka punya kemampuan yang sama gitu Pak ya? Oh enggak, yang paling gede yang merah sih. Yang paling gede yang merah, yang lain parah semua yang lain. Kalau mau jujur, merah akan dapat banyak gitu. Minta maaf pakai kode. Kita nggak bisa iklan di sini Pak. Iya Pak, ngerti. Kita nggak bisa sebut nama, kita nggak bisa sebut. Ya, mohon maaf Pak Ono, stay dulu. Ini soal operator nih Pak. Ini kan Pak Ono sangat tahu dalamannya para operator nih Pak. Banyak yang nakal juga nih Pak. Nah, gimana nih dengan kondisi yang jangan-jangan seperti yang saya sebut tadi ke Pak Alvin, mereka hanya melihat dari sisi bisnis, tapi ternyata ya nakal juga nih, hanya iming-iming gitu Pak Ono. Dalamannya gimana sih ini operator-operator ini Pak Ono? Dalamannya cari duit sih, ujung-ujungnya cari duit. Jadi dia akan install BTS di yang ada duitnya sih, jujur. Jadi kalau kita minggir ke pinggiran, ke desa segala macam kan duitnya lebih sedikit. Soalnya satu BTS harganya sekitar 1,5 M.
Makanya dia taruh di tempat yang bisa menghasilkan duit buat dia. Sementara di desa dia pasang 1,5 M, nggak tahu kapan balik modalnya. Jadi kondisinya sangat gitu banget. Operator kita kan komersial banget. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi jujur, kalau mau saya ngomong jujur terus terang, paling 60% aja yang tercover. 70% lah maksimum. Indonesia itu tercover operator. Sisanya ya udah sengsara deh. Nggak ada sinyal. Kondisinya seperti itu ya, masih 70% tercover Pak ya? Iya, parah banget. Tapi kan di sini juga operator-operator ini kan ada, seperti yang saya sebut tadi, ada kenakalannya dalam arti iming-iming tadi Pak. Walaupun dia di perkotaan juga coverage-nya juga masih lemah, semacam itu gimana nih? Iya sih, sebetulnya harusnya kalau ngomong jujur terus terang, harusnya Kominfo adalah lembaga yang melakukan quality control dari si operator tadi. Sayang tugas itu nggak terlalu dikerjakan, tapi ya udahlah, saya nggak akan nyalain Kominfo. Mungkin quality controlnya dari rakyat aja, bisa install aplikasi OpenSig-nya, terus dia bisa langsung melihat dan mengukur langsung di OpenSig-nya. Kita bisa lihat kondisi upload download speed-nya kayak gimana. Sebaiknya itu dilampirkan juga di di pendaftaran Dapodik apa segala macam. Nomor TP-nya sekian, kondisi sinyalnya sekian, jadi bisa jadi masukan buat operatornya juga. Jadi sebenarnya kita butuh informasi tadi. Gitu. Kondisi sinyal ada di aplikasi OpenSig-nya. Tapi jujur anak-anak juga kadang-kadang brengsek sih Pak. Anak-anak suka, kita bisa nyolong, kita bisa merubah ini loh, paket loh. Paket yang tadinya buat pendidikan kita bisa rubah jadi paket reguler. Tapi nggak usah diceritain tekniknya ya. Jangan Pak, jangan sampai Pak. Nanti jadi anak-anak bermain-main nih Pak. Hanya buka drama Korea sama TikTok nih. Iya, kejadian jangan khawatir, banyak di YouTube. Aduh, parah banget. Iya. Artinya ada panduan Pak ya, Pak Ono ya, dari Open Signal itu ketahuan mana operator yang berkualitas, mana yang tidak, sehingga ini masukan bagi rektor nih, bagi kepala sekolah bahwa untuk menentukan operator-operator yang mana yang bisa untuk memperlancar pembelajaran jarak jauh bisa dilihat dari Open Signal Pak ya. Open Signal itu free, gratis, free dan gratis sinyalnya. Oke. Terima kasih Pak Uno untuk informasinya. Ini menjadi masukan yang sangat berarti itu kepada kepala sekolah untuk menentukan jika ada misalnya peserta didik yang menggunakan operator misalnya juga yang tidak berkualitas, misalnya bisa menyarankan untuk beralih kepada lebih bagus, operator yang lebih bagus. Karena kan tujuannya kan hanya satu Pak ya, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan secara maksimal. Tentu kan itu Pak.